Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adila Alif Regi dengan NIM 121301003, kelas 2A, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Mata kuliah Politik Hukum Islam. Dengan masa pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY MH. Baik, untuk pertama saya akan menyampaikan ekspektasi saya selama perkuliahan daring semester 2 Politik Hukum Islam. Ekspektasi saya semoga perkuliahan tetap berjalan dengan lancar, mahasiswanya disiplin, bersemangat, dan dapat mengikuti perkuliahan dengan maksimal. Harapan saya semoga pandemi cepat berlalu sehingga kegiatan bisa berjalan normal seperti biasanya dan perkuliahan bisa dilaksanakan secara offline tentunya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi perkuliahan Politik Hukum Islam pada pertemuan kedua, yaitu membahas tentang definisi, ruang lingkup, batasan, dan hubungan politik hukum dengan bidang ilmu lainnya. Definisi politik hukum Islam berasal dari bahasa Belanda, yaitu rechtspolitik. Rechts yang berarti hukum, sedangkan politik yang berarti kebijakan. Kemudian menurut Teuku Muhammad Radie, bahwa politik hukum merupakan suatu kebijakan penyelenggaraan negara yang berfokus pada hal-hal yang mendasar untuk mencapai arah, bentuk, dan tujuan hukum. Yang ketiga, menurut Pak Wahyono, bahwa politik hukum merupakan ius constituendum, yang artinya hukum merupakan suatu hal yang dicita-citakan untuk yang masa akan datangnya. Kemudian, menurut L.J. van Appelron, bahwa politik hukum menerapkan tujuan dan isi perundang-undangan. Kemudian yang terakhir menurut Suherjarno Swekanto, bahwa politik hukum merupakan kegiatan untuk memilih nilai-nilai dan menerapkan hukum. Untuk selanjutnya, ruang lingkup politik hukum. Yang pertama, nilai-nilai dan aspirasi. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiga, penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima, faktor-faktor politik hukum. Yang keenam, pelaksanaan politik hukum. Selanjutnya, batasan politik hukum. Pertama, ruang gerak politik hukum suatu negara. Yang kedua, politik hukum, kekuasaan, dan warga masyarakat. Yang ketiga, lembaga-lembaga yang berwenang. Kemudian, hubungan politik hukum dengan ilmu yang lainnya. Yang pertama, ilmu hukum. Yang kedua, hukum tata negara. Yang ketiga, hukum administrasi negara. Yang keempat, hukum politik. Kemudian yang terakhir, ilmu ekonomi. Kemudian dalam politik hukum Islam ini ada pengetahuan. Pengetahuan yaitu berpikir secara filsafat, yang mana tahapannya yaitu ontologis, epistemologis, kemudian aksiologis, yang akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemudian pada pertemuan ketiga membahas tentang konsep dasar politik hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa politik dan hukum merupakan dua kalimat yang sama. Namun sebenarnya politik hukum adalah dua kalimat yang berbeda. Bahkan ada yang mengatakan bahwa antara politik dan hukum merupakan dua kutub yang berseberangan. Kemudian muncul seiring berjalannya waktu muncul beberapa relasi antara politik dan hukum. Ada beberapa pendapat para ahli hukum mengenai relasi antara politik dan hukum ini. Yang pertama, menurut Jane Austen, ada dua hal pendapat menurut beliau. Yang pertama yaitu law is the command of the lawgiver, yang artinya hukum itu bergantung kepada siapa yang memerintah atau memberikan komando. Yang kedua, analytical jurisprudence, di antaranya non-value, yaitu bergantung bagaimana kehendak pemerintah. Kemudian communicating, perintah raja atau perintah sang penguasa. Yang ketiga, antesis sejarah. Kemudian menurut Hans Kelsen, di sini juga ada dua hal yang dapat diambil dari pendapat beliau. Yang pertama yaitu law non-correlation politik sociologis each, yang artinya tidak ada hubungan antara hukum, politik, maupun sosiologi. Dia juga mengatakan law is thus solemn without the science, yang artinya hukum merupakan cita-cita ideal, di mana tujuan hukum tidak terlepas dari kenyataan.
Kemudian menurut Stufe Harry bahwa relasi antara politik dan hukum adalah hierarkis. Kemudian menurut Danilov, beliau mengungkapkan beberapa hal mengenai relasi politik dan hukum. Di antaranya, politik dominate law, yaitu politik mendominasi hukum. Kemudian keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, kemudian sosial ekonomi. Selanjutnya, menurut H.L.A. Hart, menurut pendapat beliau, relasi antara politik dan hukum yaitu command of human being. Hukum bergantung pada siapa yang memerintah, sama halnya dengan Jasauddin. Kemudian menurut Lord Acton berpendapat bahwa the content of the law, hukum akan berpengaruh atas produk hukum. Kemudian the structure of the law, politik dan hukum akan mempengaruhi sebuah struktur hukum. Yang terakhir, the culture of the law, yaitu politik dan hukum akan mempengaruhi sebuah kebudayaan hukum. Kemudian menurut Miriam Budiarjo, menurut dia, relasi antara politik dan hukum ialah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum, yang artinya memiliki peraturan perundangan. Yang terakhir, simbiosis mutualisme, bahwa antara politik dan hukum saling terkait dan saling membutuhkan. Selanjutnya, pada pertemuan keempat membahas tentang sejarah politik hukum. Perihal sejarah politik hukum, Imam Shawkani dan Hashim Tahari berpendapat bahwa yang melatar belakangi adanya politik hukum adalah karena ketidakpuasan terhadap kode pendekatan hukum selama ini. Dapat dipahami juga, sejarah politik hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara implisit dan eksplisit. Yang pertama, secara implisit. Salah satu pencetusnya adalah Van Apeldoorn. Menurut Imam Shawkani dan Hashim Tahari, bahwa tidak bisa dipastikan munculnya politik hukum ini pertama kali dan siapa penggagasnya. Yang kedua, secara eksplisit. Makna secara eksplisit ini artinya informasi yang diungkapkan secara jelas dengan struktur leksikal dan bentuk gramatikal. Dapat disimpulkan bahwa kehadiran ilmu politik dan hukum sebagai tanda disiplin ilmu, ia muncul dikarenakan kegelisahan atas ketidakpuasan sarjana dan politikus hukum terhadap metode pendekatan dan penemuan hukum tersebut. Pada pertemuan yang kelima membahas tentang politik hukum Islam. Salah satu pandangan politik hukum dari pemikir Islam yang terkenal yaitu Ibnu Taimiyah. Ada 4 macam pandangan atau pemikiran dalam pandangan Ibnu Taimiyah, yaitu yang pertama, kosmopolitanisme, yang menyatakan bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Kemudian, doktrin kekhalifahan. Di sini ada 2 hal yang dapat dipahami. Yang pertama, anti perbuatan syirik. Yang kedua, pemimpin tidak harus Quraisy. Yang ketiga, institusi negara. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa beliau sangat menekankan pentingnya institusi dalam bentuk pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan. Kemudian, kepemimpinan. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa kepemimpinan merupakan amanat dari Tuhan yang harus diemban oleh seseorang. Menurut Ibnu Taimiyah, keempat aspek inilah yang harus memiliki sinergitas yang baik, sebab jika tidak akan terwujud yang namanya politik hukum. Kemudian prinsip hukum menurut Juhaya Espraja. Menurut dia, yang pertama yaitu tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, kebebasan atau kemerdekaan, persamaan atau equality, kemudian ta'awun, yang terakhir toleransi. Kemudian azas hukum Islam menurut Hasbi As-Siddiqi, yaitu asas Nawfiyul Haraji, asas Kiliyatu Taklif, asas Tadarruj, asas kemuslihatan manusia, asas keadilan, asas estetika, asas ra'uf, dan asas syarat menjadi zatiwah Islam. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 membahas materi tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum 1. Dapat diketahui bahwasanya
terjadi relasi antara politik dan hukum. Ketika relasi ini terjadi, maka akan muncul sifat-sifat yang merupakan produk dari terjadinya politik hukum yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, fakultatif, dapat disimpulkan secara fakultatif, yaitu hukum yang mengatur. Yang kedua, secara a priori, tidaklah mengikat atau wajib. Jadi, hukum secara fakultatif merupakan hukum yang dapat dikesampingkan. Contohnya dalam pasal 19 KUHP yang berbunyi bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, maka persatuan bulat antara harta kekayaan istri dan harta kekayaan suami. Yang kedua, impresif, dapat disimpulkan bahwasannya di sini yaitu hukum yang memaksa, kemudian konkret harus ditaati. Contohnya dalam ketentuan pasal 913 bagian warisan. Yang ketiga, represif. Sifat hukum represif yaitu terciptanya ketertiban dan kepatuhan tanpa syarat, peraturan yang keras dan terperinci, kebebasan bertindak, kemudian kritik sama dengan ketidakpastian. Hukum secara represif ini memiliki sifat yang lebih tegas. Kemudian secara anatominya, hukum represif ini terurai paling sedikit memiliki 10 ciri-ciri atau karakternya, yaitu ketertiban menjadi tujuan utama hukum. Legitimasi atau dasar ketentuan mengikatnya adalah kekuasaan negara. Peraturan termus secara rinci. Alasan perbuatannya bersifat ad hoc sesuai dengan keinginan penguasa. Kesempatan bertindak bersifat serba meresap sesuai dengan kesempatan. Pemaksaan serba mencakupi tanpa batasan yang jelas. Moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengandalan hukum. Kekuasaan menetapi posisi di atas hukum. Kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat. Kemudian yang terakhir, partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundaan. Kemudian pada pertemuan ke-7 membahas tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik 2. Yang pertama, progresif, artinya lebih mementingkan serta mengedepankan aspirasi juga kehendak atau keinginan masyarakat. Ada beberapa karakteristik diantaranya yaitu mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, bergerak dalam proses perubahan, mengedepankan kehidupan yang lebih baik, mendorong peran publik, kemudian membangun negara hukum yang berhati nurani. Yang kedua, otonom. Otonom berada di tengah-tengah antara progresif dan represif, artinya tidak masuk ke dalam progresif ataupun represif, tetapi sifat ini lebih dikesankan atau lebih dekat dengan represif. Di antara karakteristiknya yaitu keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan yang penuh, diskresi dibatasi, penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan, partisipasi masyarakat dibatasi dengan prosedur yang mapan. Kemudian yang terakhir, responsif, memiliki karakteristik diantaranya dibawa asas hukum dan kebijakan, mewujudkan keadilan yang substansif, diskresi diperluas, menghindari pemaksaan. Jadi, sifat hukum responsif ini lebih mendekati kepada sifat hukum progresif. Dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat hukum sebagai kajian objek politik hukum ini kurang lebih ada 6, yaitu fakultatif, impresif, agresif, progresif, otonom, dan yang terakhir, responsif. Sekian penjelasan dan uraian materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.